Ini dia 5 hal yang kelihatan sepele dan remeh, tapi bisa mengubah hidup. Hai, balik lagi bareng gua Umar di channel Pembelajar Produktif, membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Silahkan ikuti konten-konten seru lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Di video kali ini, gue pengen bahas tentang 5 kebiasaan yang belakangan ini gue latih buat diri gue sendiri, dan akibatnya ngaruh banget ke keseharian, ke energy level, ke produktivitas, dan gue pengen share di video kali ini. Apa aja? Yang pertama adalah analisis emosi. Ketika gue menjadi orang yang lebih aware terhadap emosi diri gue sendiri, istilah kerennya emotional awareness, gue jadi bisa tahu gue harus ngelakuin apa, gue harus respon seperti apa. Terkadang kita nggak aware, kita nggak sadar dengan emosi yang kita rasakan. Lo pernah ngerasa gitu nggak? Sering bingung dengan emosi yang dirasakan. Gue lagi ngerasa apa ya? Gue lagi punya emosi apa nih sekarang? Nah, menyadari emosi banyak caranya. Bisa dengan menenangkan diri dan benar-benar merasakan sekarang gue lagi ngerasain apa, atau bisa dengan melakukan journaling. Tuliskan apa yang lagi lo rasakan hari ini. Tuliskan apa yang memenuhi pikiran lo hari ini di sebuah jurnal. Setelah lo tuliskan, lo lebih sadar, lo bisa merespon dengan lebih bijak. Jadi ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita lagi sedih, kita nggak serta-merta melakukan respon-respon yang seharusnya nggak kita lakukan. Sama juga ketika kita lagi senang, lagi gembira, lagi bahagia, kita juga nggak terlalu euforia dan malah melupakan banyak hal. Yang pertama, analisis emosi. Yang kedua adalah menolak dengan baik. Bukan hanya menolak dengan baiknya sebetulnya, tapi berani menolak. Banyak sekali orang-orang yang yes man atau yes woman. Apapun diterima. Padahal sebenarnya pingin nolak, tapi nggak bisa. Karena rasa sungkan dan nggak enakan. Apakah lo merasa seperti itu? Gue udah bikin satu video tentang 3 langkah untuk menolak dengan baik. Silahkan cek videonya di sini. Dan kalau lo udah bisa menolak, maka lo bisa fokus ke yang memang jadi prioritas lo aja. Banyak sekali hal-hal yang kita korbankan, terutama waktu kita, energi kita, untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak kita pengen lakuin. Benar nggak? Kenapa? Karena kita sungkan saja. Karena kita nggak bisa nolak. Ini adalah habit yang gue bentuk, berani menolak, berani untuk bilang tidak, dan akhirnya gue bisa lebih happy menjalani hidup gue. Yang ketiga adalah kita boleh kepo, asalkan tidak berlebihan. Kepo ini maksudnya bukan ngepoin orang lain, tapi ngepoin satu hal yang memang ada dalam minat kita. Atau istilahnya curiosity, rasa penasaran. Apa yang bikin lo nggak bisa tidur di malam hari, yang bikin lo excited untuk ngelakuinnya, yang bikin lo tertarik untuk ngulik itu terus. Sebagai contoh, di kerjaan gue sekarang memang terkait juga karena gue kerja sesuai passion, gue sangat senang banget dengan learning design. Bagaimana merancang suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, tapi juga impactful, tapi juga berdampak. Dan dari situ gue bisa bikin kualitas pembelajaran yang sangat tinggi. Kenapa? Karena gue bener-bener mikirin kalau gue bikin training, bikin webinar, setiap menitnya dipikirin. Harus ngomong apa, harus menyampaikan apa, harus ngasih apa, harus buat experience yang kayak gimana. Makanya orang kalau ikut sesi dengan gue, bukan hanya sebuah sesi belajar, tapi sebuah pengalaman yang imersif dan mengubah diri. Nah, gue seneng banget dengan learning design, jadi kepo banget apa-apa aja teknik-teknik learning design yang bisa dipakai. Apa-apa saja teknik untuk deliver materi yang tidak umum. Dan dari kepo tadi, gue jadi belajar banyak. Jadi kalau kita punya satu hobi, satu minat, satu hal yang kita pengen tahu lebih dalam, kepo lah di bidang itu. Yang keempat, puasa media sosial. Ini gak benar-benar gue terapin karena gue adalah seorang kreator, tapi banyak banget yang udah ngasih testimoni positif dari murid-murid gue, teman-teman gue yang melakukan puasa sosmed ini. Bahkan adik gue sendiri tidak pakai aplikasi Instagram di handphonenya, jadi benar-benar sedikit sekali menggunakan media sosial. Nah, yang bisa gue lakukan adalah membatasi. Jadi bukan benar-benar puasa seharian nggak pakai medsos, tapi gue batasi setelah jam 9 malam, ya udah gue tidak pakai handphone gue. Biasanya gue kasih threshold sampai 10 malam, lalu mulai menggunakannya lagi di jam 8 pagi. Sehingga at least gue bangun pagi nggak langsung buka Instagram, nggak langsung buka HP, nggak langsung buka sosmed. Itu sangat work sih buat gue sendiri, jadi punya waktu untuk diri sendiri terlebih dahulu. Terakhir yang kelima, yang ini sangat-sangat penting, yaitu menjaga porsi tidur.
7-9 jam per hari itu penting. Believe me, it's really important. Kita perlu punya tidur yang cukup supaya kita bisa bugar untuk menjalani hari, untuk bisa produktif. Mungkin lo ngerasa, enggak, gue tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam cukup. Memang, tidur segitu cukup untuk lo sekedar hidup aja. Untuk lo sekedar bisa bekerja. Tapi tidak cukup untuk kita meng-unlock peak performance. Performa puncak kita, untuk meng-unlock keterampilan kita yang paling tinggi, untuk meng-unlock kreativitas kita dalam bekerja, untuk meng-unlock inovasi-inovasi yang hebat. Jadi, pikirkanlah porsi tidur yang benar-benar cukup untuk kita, dan pastikan tidur lo itu cukup secara kuantitas dan kualitas. Jumlah waktu tidurnya itu cukup, dan juga tidurnya berkualitas. Artinya lo punya deep sleep, nggak sering terbangun saat tidur. Nah, itu bisa dipelajari. Dan bahkan terkait tidur, gue bahas banyak di program gue, Infinite Energy Balance. Itu adalah program untuk lo bisa mengelola energi dengan baik, termasuk mengelola energi fisik, ilmu-ilmu tentang tidur gue bagikan juga di sana. Kalau tertarik, bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu dia 5 habit yang gue bentuk dari sekarang, gue bangun terus, dan setelah beberapa pekan ini, gue ngerasa dampaknya enak banget sih ke tubuh gue, ke pikiran gue, dan akhirnya bisa jadi lebih produktif sehari-hari. 1, analisis emosi. Yang kedua, berani menolak dengan baik. Yang ketiga, kepo dengan topik-topik yang memang kita minati. Yang keempat, puasa sosial media. Dan yang kelima, jaga tidur. Mana yang mau lo terapkan? Silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa like, share ke teman lo, dan subscribe Pembelajar Produktif. Nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.